Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali boleh jumpa lagi melalui pelayanan ini. Saya percaya kita ada dalam tuntunan Tuhan, kita ada dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan jugalah yang perkenankan kita boleh mengikuti pelayanan ini. Dan oleh sebab itu, saat ini kita akan baca renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Sebab kami sadar, kalau di hidup ini tidak ada firman, maka kami akan salah jalan, kami akan salah arah, dan bahkan kami akan gagal. Dalam kesadaran iman itulah maka saat ini, kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Bertindaklah ya Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari baca firman Tuhan saat ini dari Matius 4 ayat 19. Sekali lagi, Matius 4 ayat 19, begini dikatakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, memilih dan memanggil seorang untuk bekerja di ladang Tuhan, itu adalah otoritas Tuhan. Bacaan kita mengkisahkan bahwa Tuhan Yesus memanggil Simon, Petrus, dan Andreas untuk mengikuti Dia. Mereka berdua telah lama berkecimpung dalam profesi sebagai penangkap ikan atau nelayan. Tentunya pengalaman sebagai seorang nelayan yang sabar, tidak cepat putus asa, dan tidak pantang menyerah, tangguh dan berani sudah menjadi jiwa hidup mereka sebagai nelayan. Karena kerja sebagai nelayan adalah kerja yang punya resiko. Artinya, setiap pekerjaan ada risikonya, termasuk kerja sebagai nelayan. Bagaimana mereka harus berjuang di tengah lautan, terkadang menghadapi ombak yang ganas. Mereka dibentuk dari tempat di mana mereka bekerja. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus mengajak mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Memberi arti yang mendalam bahwa Yesus mau Simon dan Andreas meninggalkan pekerjaan penjala ikan dan pergi mengikuti Yesus untuk menjadi pelayan Tuhan dalam memberitakan Injil bagi banyak orang. Artinya objek tangkapan berbeda. Kalau tadinya penjala ikan, sekarang penjala manusia. Meskipun objek berbeda, tapi hal yang sama adalah soal kesabaran, pantang menyerah, berani menerima risiko, apapun yang terjadi, tetap menghadapi dengan tangguh. Ini sangat dibutuhkan dalam menjala manusia. Kalau menjala ikan memiliki risiko yang tidak mudah, apalagi menjala manusia. Tapi tentu ajakan Yesus ini sekaligus memberi perintah mau menjadikan Simon dan Andreas sebagai muridnya. Kawan sekerja, berjalan bersama untuk misinya di tengah dunia ini. Sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, ajakan Yesus memiliki tujuan bagi orang yang diajaknya atau yang dipanggilnya. Ajakan ini sungguh indah karena ada kuasa dalam ajakan ini. Tidak perlu ada rasa ragu apalagi takut dengan ajakan Yesus. Karena di balik ajakan Yesus ada rencana indah yang disiapkannya. Karena itu mari kita indahkan ajakan setiap yang disampaikan oleh Yesus untuk bekerja bersama, menjadi partner yang melayani dengan tujuan mulia. Topangan dalam pekerjaan melayani
sangat dibutuhkan. Datang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Datang dari orang-orang yang ada di dalam satu rumah. Dan bahkan satu kolong. Supaya ketika kita memilih, kita punya tanggung jawab untuk menopang. Pertama-tama menopang di dalam doa. Kita doakan dan topang semua kerja pelayanan yang dilakukan. Itu tanda kita dipakai oleh Tuhan untuk bekerja sama melayani Tuhan. Semua untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman bukan cuma sekedar didengar, tapi itu diejawantakan di hidup ini. Dan untuk itu kami mohon, biar Engkau yang tolong pelayan-pelayan Tuhan yang melaksanakan kerja pelayanan, biar ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sebab kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau jugalah yang memperlengkapi, Engkau jugalah yang turut bekerja untuk datangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan diberkati semua yang Engkau selalu pakai melaksanakan kerja pelayanan, baik di kolong, di jamaat, di wilayah, dan bahkan sampai di arah sinode Gereja Masih Injili Minahasa. Biar Tuhan tolong kami semua, apalagi di saat kami akan mengakhiri periode pelayanan ini. Biar kami sungguh-sungguh bekerja dengan maksimal sebagai tanda ketaatan menjawab panggilan Tuhan. Dan Tuhan kuatkan ketika kami lemah, ketika kami putus harap, beri pengharapan baru. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, Engkau tolong kami supaya kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Biar dari hari ke hari semakin meminati pelayanan ini. Dan semua yang mengikuti bertumbuh di dalam iman dan berdampak dalam kehidupan nyata tiap hari. Dan diberkati tim multimedia Bukit Moria Rike ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan berkati semua yang tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini. Yakinlah apa yang kita lakukan ini berkenan di hadirat Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.